Halo Sobat Kampus Nesia, ketemu lagi dengan saya Nandar di podcast Kampus Nesia. Dan kali ini kita akan ngomongin drama Korea. Dan podcast ini nanti eksklusif juga akan tayang di media online baru kami, adik dari Kampus Nesia yang namanya koreatainment.com. Tainmentnya pakai T ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah drama baru dari Bae Suzy yang judulnya Anna. Bae Suzy ini kita ingat sukses dengan penampilannya di drama Korea Startup bersama Nam Jo Hyuk dan Kim Sun Ho. Lalu kemudian setelah lama tidak terdengar kabarnya, kini dia bermain di sebuah drama Korea baru yang judulnya Anna. Anna ini tayang di sebuah platform streaming baru namanya Choupang Play, dan saat video ini dibuat masih ongoing, baru sampai episode 4. Sinopsisnya uh, tentang sebuah karakter bernama Yumi yang sejak kecil, mungkin SD atau SMP, dia tumbuh dari keluarga yang bisa dibilang kekurangan dari sisi financial, dan dalam menjalani hidupnya dia struggling banget ya. Waktu kecil, Yumi ini diajari bahasa Inggris, piano, dan beberapa manner dari istri seorang prajurit Inggris. Jadi mungkin ini agak kilas balik ke sejarah dulu ya. Dan latarnya itu kalau nggak salah sekitar tahun 1983 atau 6 ya, kurang lebih 80-an lah ya. Ya, itu Yumi kecilnya. Kemudian sampai terakhir itu kalau nggak salah 2017, dan mungkin nanti akan sampai di 2022, perpindahan scan timelinenya. Dan itu menarik karena referensi hal-hal yang mungkin nggak banyak di orang perhatikan, tapi menurut saya detailnya penting tentang bagaimana pakaian, makanan, kemudian handphone, misalkan pergantian perubahan handphone dari era 90-an yang masih monoponik, kemudian era 2000-an sampai 2010-an yang lipat. Itu kalau teman-teman ingat drama Korea yang rilis di tahun 2000-an sampai 2010-an tuh kan HP-nya kan HP-HP lipat gitu ya. Sebelum di tahun 2010 ke atas itu ada HP Android touchscreen, terutama Samsung. Banyak drama Korea yang menggunakan produk lokal mereka, Samsung. Dan drama ini selain ada Bae Suzy yang berperan sebagai Yumi, ada juga Jung Eun Chae yang berperan sebagai Hyunjo. Ini tuh karakter yang ada di King Eternal Monarch ya, The King Eternal Monarch. Lee Min Ho dan si Jung Eun Chae ini seingat saya jadi perdana menteri. Kemudian ada Kim Jung Han sebagai Ji Hoon, Park Lee Young sebagai Ji Won. Ini ada di drama Korea Hometown Cha 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 yang kacamata, temannya siapa itu yang dari televisi itu, yang akhirnya mereka menyadari kalau ya akhirnya bersama. Kemudian ada Kim Jung Hyung sebagai Hong Jo, Choi Yong Jin sebagai Lee Sang Ho, Hwa Hyung Gyu sebagai Kim Jae, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Dan teman-teman, jadi ceritanya si Yumi ini karena dia merasa kehidupannya yang struggling, kemudian serba kesusahan lah gitu ya. Nah ini yang poin yang pertama berkesan buat saya adalah
berbeda dengan formula yang biasanya ada di drama Korea. Katakanlah misalkan kan mayoritas drama Korea itu pasti tentang orang yang terzolimi dan kemudian nanti dapat pacar cowoknya ganteng atau kaya atau ya intinya belakangan bakal sukses lah gitu. Di sini tuh tidak apa ya, grafiknya tuh nggak seperti formula yang biasanya dari bawah naik gitu, tapi agak agak dibenturkan dengan nanti penonton itu dibuat antara abu-abu dan bertanya pada moral kompas masing-masing gitu ya. Karena Yumi ini tuh dia daripada dia berjuang, dia memilih ya berjuang juga, cuman jalan yang dia pilih itu adalah dengan cara berbohong. Mulai dari misalkan dia berbohong tentang orang tuanya, keadaan ekonominya. Kemudian nanti ketika dia gagal ujian masuk universitas, dia bilang ke orang tuanya berhasil. Kemudian dia berkumpul dengan mahasiswa seniornya, dia bilang sebagai mahasiswa, dan seterusnya. Dan titik baliknya itu adalah yaitu tadi ketika SMA 4 bulan sebelum lulus, dia itu ketahuan berpacaran dengan guru muda di sekolahnya, dan dia disidang kemudian dikorbankan dengan dikeluarkan dari sekolahnya, dan dia pindah ke Seoul dari suatu daerah gitu. Kemudian dia pindah ke Seoul. Nah di Seoul itu di sekolah barunya, kemudian dia tinggal di asrama dan persiapan untuk masuk perguruan tinggi. Sayangnya di sekolah lama dia termasuk orang yang populer dan sering ranking, tapi di sekolah barunya ini mungkin karena persaingan dan lain sebagainya, dia ya jadi murid biasa dan gagal masuk masuk universitas impiannya. Tapi dia ngaku-ngaku itu tadi. Problemnya sebenarnya di situ ya. Kenapa dia harus mengaku keterima kuliah, kemudian ya kenapa dia mengaku sebagai anaknya orang Amerika yang orang tuanya adalah pebisnis, kemudian dia baru pindah dari Amerika dan sebagainya. Jadi ibarat kata pepatah itu, kebohongan hanya akan ditutupi dengan kebohongan yang lain dan yang lain dan yang lainnya. Jadi nggak pernah selesai gitu ya. Cara menutupi kebohongan itu adalah dengan kebohongan yang lainnya, dan itu terjadi. Dan sebenarnya saya lupa entah di episode 1 atau 2 dia kemudian dekat dengan seniornya, kemudian seniornya ini dapat beasiswa pertukaran pelajar dan si Yumi ini diajak gitu. Bahkan untuk biaya ke Amerikanya itu Yumi minta kepada orang tuanya yang hanya seorang penjahit dan kesulitan ekonomi, dia berbohong kalau dia harus kursus di Amerika untuk beasiswanya, dan ya namanya orang tua ya, akhirnya tetap diturutin gitu, padahal anaknya ini berbohong. Dan sebelum keberangkatannya ke Amerika ini, si cowok ditelepon oleh ibunya bahwa setelah dicek yang namanya Yumi itu adalah penipu. Maksudnya dia tidak benar-benar anak kuliahan dan semua yang dikatakan itu adalah bohong. Dan di situ mereka berpisah. Singkat cerita, kemudian dia itu nyari pekerjaan dan di serabutan gitu, sampai akhirnya dia menemukan sebuah lowongan pekerjaan. Sorry, musiknya agak ganggu ya. Sebuah pekerjaan di seorang konglomerat yang punya anak perempuan bernama siapa tadi? Hyunju ya, diperankan oleh aktris Jung Eun Chae. Nah ini anaknya tuh manja, kemudian suka mengeluarkan uang seenaknya, tapi dia lulusan Amerika gitu, bahkan S2. Nah si Yumi ini diperlakukan sebenarnya sih cukup baik ya, hingga suatu
hari ketika dia mau izin karena ibunya datang dari desa, sama si konglomerat ini justru malah dimarahin karena dia merasa nggak tahan dengan semua perlakuan yang dia terima. Ya ini harusnya mungkin kalau formula drama Korea pada umumnya ya apa istilahnya ya, semarah-marahnya karakter utama itu paling ya bersabar atau resign gitu aja ya. Tapi di drama Korea Hana ini si Yumi Bae Suzy ini malah lari membawa uang dan paspor dan surat-surat penting berharga dari majikannya. Lalu dia kembali ketemu dengan Jiwon, sahabatnya dulu, kakak kelasnya di universitas, walaupun dia bohong gitu. Intinya mau nyari pekerjaan dan dapatlah pekerjaan di sebuah bimbingan belajar private untuk masuk universitas. Nah, di Yumi ini kemudian punya ide untuk dia apa istilahnya ya, impersonate ya, dia menyamar sebagai karakternya Hyunjo itu yang punya nama Amerika, Lee Anna, Leanna, Anna. Kemudian termasuk dia berpenampilan menyerupai, kemudian dia mengaku sebagai lulusan luar negeri, dan kalau ditanya kenapa sampai ngajar dan lain sebagainya, ya dia ingin struggling walaupun dari keluarga kaya. Dan dari situlah kemudian kebohongannya itu jadi semakin menggila menjadi-jadi ya. Berhasil sebagai guru private di kalangan pelajar dari latar belakang orang kaya, kemudian dia masuk ke universitas, dipanggil sebagai profesor, kemudian dia ngajar kalau nggak salah jurusan seni artistik atau apa gitu. Yang menarik adalah ketika dia ngajar itu atau dia ditanyain tentang misalkan tips biar masuk univ ternama dan segala macem, atau mencari bakat atau tentang apa, dia tuh nanya ke orang yang memang ahlinya, entah itu guru atau dosen atau profesor di kampus, dan dia itu copy paste apa yang dikatakan para ahli kemudian diberitahukan ke murid-muridnya gitu. Ini sekilas sebenarnya mengingatkan kita pada sebuah film yang juga jadi apa ya, meredefine sinema di Korea dan dunia, yaitu Parasit ya, yang dapat apa Oscar ya kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi tentang bagaimana sebuah keluarga masuk ke kehidupan keluarga kaya dan bagaimana mereka melakukan tipu daya. Jadi sampai episode ini itu sebenarnya mengingatkan pada hal ini. Masalah kemudian makin membesar, bukan membesar ya, tapi apa ya, ibarat anak ini dapat ini OST-nya startup ya, yang main Bae Suzy juga. Nah, dia akhirnya menikah dengan seorang CEO muda yang lagi disorot oleh media dan publik dan berambisi sebagai calon wali kota di Seoul gitu. Nah, saya nggak tahu bagaimana ini, tapi akhirnya Yumi ini memilih untuk menikahi pria ini, dan di situ terlihat jelas bahwa pertimbangannya adalah pertimbangan oportunis, sama seperti ketika dia mengambil kesempatan untuk jadi guru les dengan identitas Leana, kemudian mengganti namanya, kemudian dia jadi dosen, bahkan jadi profesor dan seterusnya. Tapi sebenarnya dia juga khawatir kalau semakin disorot oleh media dan publik, pasti suatu saat akan mengenalinya, dan itu benar terjadi ya. Masalah mulai datang di episode 3 atau 4. Hyunjo, pemilik asli Leana itu kebetulan, oh ya, setelah menikah nih si Yumi sama suaminya tadi yang seorang CEO dan politikus calon wali kota, mereka tinggal di Sky Castle, Gria Tawang untuk orang-orang kaya gitu ya. Ini mirip di drama Korea Sky Castle gitu, lokasinya. Nah, ternyata mereka bertetanggaan dan Hyunjo itu memergoki karena ada sebuah surat yang nyasar dengan nama yang sama, Liana gitu. Akhirnya terungkap bahwa ini ulahnya si Yumi. Kemudian dia marah, tapi satu sisi juga ingin memanfaatkan Yumi karena ternyata Hyunjo ini entah bagaimana, tapi kalau nggak salah itu ayahnya sudah meninggal dan keluarganya mulai bangkrut. Dia udah menikah kemudian mau cerai dan punya anak kecil, dan intinya dia butuh uang sekitar 3 miliar won, dan kebetulan ketemu
Yumi yang memanfaatkan kehidupan dan latar belakangnya Hyunjo, dan Yumi istilahnya diperas lah. Kalau kamu tidak mau identitasmu tak bongkar atau dilaporkan ke suaminya, maka sampai tenggat waktu yang diberikan kamu harus menyetor uang sejumlah 3 miliar won. Dan ini membuat Yumi pusing dan berpikir, dan ya gitulah. Masalah yang lain datang dari temannya sendiri, yaitu Jiwon, kakak kelasnya di kampus dulu, yang setelah lulus itu karena dia dulu kalau nggak salah ilmu sosial politik atau jurnalistik gitu kuliahnya, dia sekarang jadi jurnalis. Kemudian dia dapat informasi pertama itu dari Jaeho, itu mantannya Yumi yang tadi ditinggal itu waktu mau ke Amerika. Dia cerita ke Jiwon kalau sebenarnya dulu dia itu kenapa putus sama Yumi karena ditipu gitu. Dan Jiwon ini masih percaya nggak percaya, kemudian dengan insting dan kemampuan jurnalistiknya dia menyusuri semua informasi yang terkait dengan Yumi, sampai kemudian dia datang ke desanya Yumi, bertemu dengan tetangganya, bertemu dengan gurunya, dan itu semakin membenarkan apa yang dikatakan oleh mantannya Yumi, yaitu Jaeho, bahwa sepertinya Yumi memang benar-benar selama ini bersandiwara gitu, menipu banyak orang, dan sekarang sampai jadi istri politisi gitu ya. Dan sepertinya politisi ini juga belum tahu. Jadi ada dua masalah nih ya setidaknya. Dia ketemu dengan Liana yang asli, kemudian dia diperas, kemudian bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak tentang identitas dan kehidupan aslinya Liana, Yumi dari temannya sendiri, sahabatnya sendiri Jiwon, dan juga sebenarnya dari suaminya yang ternyata di balik karakternya yang manis dan apa ya namanya politisi ya, ternyata dia punya kepribadian yang nggak baik di belakangnya. Jadi masalahnya ini makin mulai kelihatan lah. Untuk kelanjutannya seperti apa nanti kita update lagi. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan drama Korea Ana ini. Kalau yang pertama tadi formulanya yang tidak biasa, bagaimana karakter utama di sini ya gimana ya, kita mau kasihan tapi dia kayak gitu, kita mau support tapi dia juga kayak gitu, jadi gimana ya. Menarik sih. Kemudian dari sisi visual juga karena ini original dramanya, kontennya dari Chow Pang Play yang baru masuk dunia streaming, itu bagus banget sih dari sisi visualnya. Jadi cenderung kayak film-film art house yang tayang di festival gitu. Dan secara scoring juga nggak kayak drama pada umumnya ya. Jadi tipikalnya tuh mungkin kayak beberapa drama TVN seperti My Mister atau Live yang Lee Kwang Soo jadi polisi itu ya. Jadi nggak banyak scoring sebenarnya, jadi cuman di awal sama akhir, dan terlalu dramatis lah gitu ya. Dan bahkan kayaknya original soundtracknya pun kayak belum ada ya. Jadi bener-bener kayak film festival atau film art house yang dibuat berseri-seri lah gitu. Jadi untuk saat ini bisa dibilang drama Ana yang diperankan oleh Bae Suzy dan tayang di Chow Pang Play ini recommended untuk ditonton ya. Bikin penonton deg-degan setiap episodenya, apakah Bae Suzy akan ketahuan dan bagaimana dia apa istilahnya mengelak dari dari orang-orang yang selama ini dihindari, dan ya gitu, mengingatkan pada sebuah film Korea populer, Parasite ya. Dan itu dulu untuk konten kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode yang lain. Jangan lupa teman-teman bisa baca review drama Korea Ana ini versi tertulis ada di
kampusnesia.co.id, campusnesia.co.id. Dan di website baru kita pengganti K populer ini kita punya koreatainment.com. Koreatainment T-nya pakai men-nya pakai T ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, and comment, dan dadah.